Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bransari Pecaria dari kelas Fibonacci, AI Mastery Program, Orbit Future Academy. Di sini saya akan menjelaskan ujian praktek saya, yaitu pada domain Computer Vision dengan judul For Animal Classification Using CNN with Densenet 201 Model. Adapun isi dari PowerPoint ini adalah yang pertama latar belakang dan rumusan masalah, data dan variabel data, preprocessing data, model dan parameter, ukuran kebaikan model, perbandingan hasil model, hasil prediksi, demo program, hasil akurasi pada kompetisi Kaggle, SS, leaderboard, plus ranking, dan kesimpulan. Pertama, latar belakang. Computer vision merupakan salah satu teknologi yang memungkinkan komputer untuk melihat dan mengenal objek yang ada di sekitarnya selayaknya manusia. Computer vision menggunakan pembelajaran mendalam untuk membentuk jaringan neural yang memandu sistem dalam pemrosesan dan analisis. Teknik jaringan saraf konvolusional atau CNN ini memungkinkan inferensi deep learning untuk klasifikasi gambar dan deteksi objek. Di dalam CNN terdapat densenet, yaitu arsitektur jaringan di mana setiap lapisan terhubung langsung ke setiap lapisan lainnya secara feed forward atau dalam setiap blok padat. Di sini saya akan menggunakan dataset berupa klasifikasi gambar 4 jenis hewan, yaitu cat, kucing, deer, rusa, dog, anjing, horse, atau kuda. Saya akan mencoba mengklasifikasikan keempat hewan tersebut menggunakan Densenet untuk mencari hasil akurasi yang diperoleh dari hasil tes dan juga tren pada dataset tersebut. Lalu untuk rumusan masalah yang pertama, berapakah hasil akurasi dari 4 for animal classification dengan menggunakan model Densenet? Yang kedua, apa kesimpulan yang dapat diambil dari penggunaan model Densenet? Selanjutnya data. Di sini saya menggunakan data yaitu dataset for animal classification yang diperoleh dari link Kaggle yang sudah di-share oleh mentor yang dimana kita tinggal menggunakannya. Lalu untuk variabel data, ini yang pertama data tes terdapat 729 gambar untuk dilakukan tes pada model. Lalu data tren terdapat 2.800 gambar untuk 4 kelas hewan. Lalu yang ketiga 4 kelas terdiri dari cat atau kucing, deer atau rusa, dog atau anjing, dan horse atau kuda. Lalu yang terakhir pelabelan di sini 0, 1, 2, dan 3. Lalu berikutnya preprocessing data. Yang pertama yaitu importing package. Lalu yang kedua visualizing data. Yang ketiga preparing the data. Yang keempat building the model. Yang kelima training dan evaluating. Yang terakhir preparing for submission. Lalu di sini model dan parameter model. Di sini untuk model saya menggunakan Densenet 201. Lalu untuk parameter modelnya ya sama menggunakan Densenet dan ini hasilnya untuk parameternya. Lalu yang berikutnya ukuran kebaikan model. Di sini saya menggunakan ePoch 15 yang dimana untuk yang kiri ini hasil dari grafik matriks loss, lalu yang sebelah kanan ini hasil dari matriks akurasi. Di sini dimana waktu saya run didapatkan nilai loss sebesar 0,0681 sedangkan akurasinya sebesar 0,9794. Lalu berikutnya perbandingan hasil model. Yang di atas ini saya menggunakan model MobileNet yang dimana pada ePort-nya sama dengan 15 didapatkan hasil akurasi sebesar 0,9625. Sedangkan yang bawah ini saya menggunakan Densenet 201 dengan ePort yang sama yaitu 15 didapatkan hasil akurasi sebesar 0,9794. Lalu berikutnya hasil prediksi. Di sini didapatkan hasil prediksi dari data training menggunakan model Densenet 201 diperoleh hasil akurasi sebesar 0,9794. Kemudian dilakukan pelabelan pada gambar dengan angka, di mana penjelasannya sebagai berikut. Di sini untuk 0 berarti itu cat atau kucing. Contohnya ini, ID 1 berarti gambar 1, label 1 berarti 1 itu deer, berarti rusa. Lalu yang berikutnya 2 itu dog atau anjing, yang ketiga horse atau kuda. Di sini dan seterusnya. Selanjutnya, setelah selesai dilakukan pelabelan seperti gambar di samping, kita kumpulkan hasil data yaitu submission file.csv yang akan diprediksi pada kompetisi di Kaggle untuk mendapatkan score predictions. Lalu yang berikutnya demo program. Ini saya akan menampilkan program yang telah saya buat pada Jupyter Notebook. Ya, yang pertama itu importing package. Seperti biasa di sini saya menggunakan beberapa package yang digunakan untuk eh, dalam ujian praktik ini ya seperti TensorFlow, NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, JV2, Random OS,
dan seterusnya. Di sini saya mendapatkan Dense, di mana yang akan digunakan untuk model DenseNet. Lalu path ini directory yang akan kita gunakan. Lalu yang berikutnya visualizing data, di mana di sini akan dilakukan visualisasi. Yang pertama yaitu untuk menampilkan nama dari kelas dan nama dari jumlah dari sampel. Di sini di mana terdapat cat kelasnya kucing yang jumlah sampelnya ada 700, deer ada 600, dog ada 900, horse ada 600 dan seterusnya. Lalu saya membuat plotting grafik di mana di sini data terbanyak atau sampel terbanyak yaitu anjing dengan nilai 900, sedangkan yang terkecil yaitu deer atau rusa 600. Berikutnya di sini dilakukan menampilkan gambar yang dimana menggunakan kode seperti ini. Ya, ini macam-macam gambar yang ditampilkan yaitu tidak semua atau perwakilan saja. Lalu berikutnya preparing data. Nah, di sini saya menggunakan impact deterjen sama dengan tf.keras preprocessing.impact impact data generator di mana rescale-nya ini 1/255, sedangkan rotation range 20 dan width shift range 0,2, height shift range 0,2 dan validation split 0,33. Kenapa kok menggunakan 0,33? Karena saya pada building model itu menggunakan DenseNet, sedangkan kalau mobilnet itu 0,2. Lalu dibuat mendefinisikan variabel train ds yang dimana target size ukuran 224 sedangkan batch size-nya 64. Terus yang kedua variabel val ds di mana yang sama target size-nya 224 lalu batch size-nya 64. Nah, di sini ditemukan 1876 image belonging to four classes, sedangkan font 924 image belonging to four classes. Lalu yang berikutnya building the model atau membangun model. Nah, di sini saya menggunakan model DenseNet 201 dalam mengolah gambar ini. Di mana didefinisikan DenseNet sama dengan tf.keras applications DenseNet 201. Di sini saya input shape-nya 224, 224,3. Nah, lalu menggunakan ukuran dense 1024 dengan activation value. Lalu yang kedua, dense 512 dengan activation value. Yang ketiga, dense 4 dengan activation softmax, lalu name classification. Nah, berikutnya ini saya mengcompile model ini ya, dengan learning rate senilai 0,0004 dengan momentum 0,9. Lalu untuk loss-nya kategorical cross entropy dan matriksnya akurasi. Nah, ditemukan hasil parameter senilai menggunakan DenseNet yaitu 20,815,940. Trainable params-nya 20,586,884 dan non-trainable params 229,056. Lalu yang langkah berikutnya yaitu training dan evaluating. Di sini saya menggunakan Epoch 15 karena DenseNet ini cukup berat ya, jadi saya menggunakan 15. Dan ini cukup lama untuk menjalankannya. Di sini saya sudah running programnya yang dimana ditemukan hasil akurasinya sebesar 0,9794 dengan ditampilkan grafik seperti ini yang atas grafik matrix loss yang bawah matrix akurasi. Lalu yang terakhir preparing for submission di mana setelah dilakukan training dan evaluasi maka data akan dilakukan pelabelan di mana berikut ini adalah kodenya. Nah, yang semula itu label masih nol semua, belum ada labelnya, lalu dilakukan prediksi seperti ini. Nah, nanti setelah diprediksi, dibuat kode untuk melakukan prediksi baru, yang dimana akan dilakukan pelabelan. Di sini sudah terdapat label yang tadi sudah saya sebutkan 1023 itu apa. Lalu yang terakhir, simpan file dalam CSV. Kemudian langkah terakhir itu kita kumpulkan dalam web Kaggle ya untuk melihat hasil prediksi akurasi dari data yang kita olah barusan. Baik, yang berikutnya
Ini hasil akurasi pada kompetisi Kaggle. Di sini barusan saya mengirimkan data CSV tersebut di mana saya memperoleh nilai prediksi sebesar 0,97942. Dan di sini saya peringkat 28. Lalu yang terakhir kesimpulan. Dari hasil prediksi, maka didapatkan hasil akurasi dari for animal classification dengan menggunakan metode model dan Zenet yaitu sebesar 0,9794. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan kesimpulan bahwa model DenseNet 201 ini lebih baik dibandingkan model MobileNet dalam mengklasifikasikan gambar pada jenis hewan. Karena DenseNet 200 ini dapat menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan dapat menghubungkan setiap layar ke layar lain dengan cara feed forward atau dengan parameter nilai learning rate dan epoch yang sama, yaitu sebesar 0,9794, sedangkan untuk MobileNet sebesar 0,925. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.